Annyeonghaseyo 여러분, selamat datang di acara B2B. Nah, hari ini juga kita punya bintang tamu yang luar biasa. Langsung aja, ini dia. Oke, Mami, aku mau nanya, Mami sudah nyanyi sejak tahun berapa, Mami? Aku dari tahun 87. 87? Belum lahir loh. Enggak, aku udah lahir, masih umur 1 tahun aku. Nah, Mama berarti tahun 87 pertama kali karir, ingat gak V-nya pertama kali berapa? Aku tuh dulu nyanyi di panggung dulu, di panggung-panggung jadi zaman dulu tuh kayak ada Taman Ria Monas, Taman Mini, Ancol. Kalau Ancol masih sekarang masih ada, Iya, Taman Mini masih ada ya. Gajinya tuh per bulan, sebulan tuh 90.000. Sebulan 90.000? Ya, nyanyinya tapi cuma 4 kali. Cuma 4 kali, Only sebulan for 4 kali. weekend. Tapi zaman itu 90.000 itu gede atau kecil ya? Ya lumayan aja lah buat traktir makan bakso teman-teman SMP. Iya, karena aku masih SMP. Oh, masih SMP. SMP. Nah, zaman itu kalau nggak salah, kalau saya nggak tahu kalau Indonesia, kalau zaman itu kan pop kan lagi naik-naik daun. Ya memang pop. Mama juga nyanyi pop Li. Oh, bukan dulu. dangdut awalnya? Enggak dangdut. Zaman dulu tuh album aku 1, album 2 itu yang udah album kedua itu udah lagu terlaris, dapat penghargaan lagu terlaris. Itu tuh yang dangdut itu cuman musiknya, aku nyanyinya cuman gitu aja. Cara nyanyinya masih belum keriting. Gue belum pergi ke salon, tenggorokan gue belum dikeriting. Mami kan aku cari tahu berita-berita, nah pernah kena tipu katanya. Nah, kronologinya gimana itu? Jadi tuh kan dulu aku pengen jadi penyanyi. Aku pikir kan gini, nyanyinya tuh cuman festival-festival aja Li. Kalau festival kan kayak, nanti kalau nggak ada festival ngapain gitu kan. Jadi aku tuh pengen masuk yang lebih luas lagi lah. Nah zaman dulu di Indonesia itu, kalau lu mau jadi artis, mau masuk TV harus ada lewat bukan pencarian ya kayak festival tapi pemilihan lah pemilihan. Ya. Namanya tuh Wajah Baru. Wajah Baru. Ya di TVRI itu TV-nya juga cuma ada TVRI. Kita kan dari Indramayu ya. Indramayu itu dari sini tuh 4 jam dari Jakarta. Ya. Tapi aku udah sekolahnya di Bandung. Jadi kata dia, aku bisa nih punya linknya. Mami papi kan orang Indramayu kan ya mana tahu sih, Jakarta juga nggak tahu, apalagi yang namanya gedung TVRI kayak tinggi banget zaman dulu gitu. Jadi kita cuma diajakin ke depannya aja, orangnya masuk, duitnya udah diambil. Kata dia harus bayar. Orangnya masuk kita nungguin dari siang lah kalau nggak salah ya. Dari siang gitu, terus kok nggak nongol-nongol ini orangnya gitu, ya udah. Ternyata kita ditip seharian. Seharian kita baru ngehnya kalau itu tuh orangnya udah kabur itu pas udah hari udah gelap. Jadi Mama pertama kali punya impian nyanyi tapi suruh bayar, udah bayar dibohongin lagi. Ya, sejak itu aku ngerasa kasihan sama orang tua gitu kan, karena ternyata aku baru tahu dia itu untuk membayar orang ini ngegadein sawah. Wah. Zaman itu 800.000 mahal ya. Ya mungkin udah puluhan juta kali ya zaman itu ya. Setelah itu aku kayak menguburkan niatku untuk menjadi artis. Jadi gara-gara ditipu Gara-gara ditipu. Ya, enggak. Ya seperti itu saya tahu juga awal saya meskipun 2010 kita itu tanpa label, tanpa manajemen itu kayaknya masuk TV slotnya kan susah setengah mati. Zaman tahun 2010? 2010 saya. Tapi tahun 2010 udah ada TV lain dong. Iya ada TV-nya udah banyak. Cuma untuk link ke TV. Iya linknya nggak ada. Iya. Mau jadi artis itu nggak kayak sekarang. Dikit-dikit viral masuk TV kan. Iya. Apalagi Mami kan udah dari tahun 87. Iya. Jadi seberapa waktu itu jadi artis itu seberapa susah? Sebenarnya mah susah nggak susah karena kalau zaman dulu tuh saingannya nggak berat, saingannya nggak sebanyak yang sekarang Li. Tapi harus kualitas kalau zaman dulu. Karena yang masuk ya itu tadi tes Wajah Baru aja tuh ya ratusan orang. Yang keterima cuman berapa? Dan zaman dulu kalau mau jadi artis udah rekaman pun kamu harus lulus tes Wajah Baru itu. Jadi orang yang udah rekaman pun kalau mau masuk kamera Ria harus lewat tes Wajah Baru itu. Tapi kalau sudah punya label kan linknya udah punya. Kalau Mama kan enggak. Oh bener-bener ini gitu. Jadi memang berjuang banget. Nah kalau udah susah banget pasti kan namanya manusia. Apalagi Mama kan pingin jadi artis zaman dulu. Iya. Kan siapa tahu pingin cari fast track. Misalkan zaman dulu. Kalau Korea sempat dulu heboh. Dekat dengan produser atau. Sama di sini juga sama di sini. Tapi kenapa Mama nggak lakukan?
aku ngerasa gini, aku ngerasa kita punya kualitas gitu. Dan kalau yang gitu-gitu pasti inilah nih gini ya, ini juga bukan cuman buat mama, buat semuanya. Jadi kalau kamu mau bertahan lama, kamu harus tahu diri kamu, kapasitas kamu, kualitas kamu sampai mana. Kalau cuman mau fast track, oke lah gue deketin aja produser, pacongan aja dijadiin cem-ceman mau. Satu lagu mungkin oke ya. Tapi kalau udah jalannya salah, Allah nggak ridho. Tuhan nggak ridho, bener nggak? Betul. Ya. Tapi kalau datang dengan kualitas, datangnya dengan cara yang benar, pasti dia akan berkembang dan karirnya panjang. Nah, mama kan sekarang mama usianya berapa, Mama? 53. 53. Mama ingin berkarir sampai berapa tahun? Sampai metong. Sampai akhir kalau bisa, Li, karena gini, kayak apa ya, kita tuh udah terbiasa bekerja. Jadi ketika diem, tapi aku bukan tipe orang yang gini, kalau lagi nggak kerja kayak sedih kayak apa. Aku tuh orang yang gini, apapun kondisinya aku bersyukur. Ketika kemarin pandemi kan nggak ngapa-ngapain. Jadi aku mikirnya gini, ya udahlah, gue mungkin harus me time juga ya. Gitu. Harus sendiri, harus ngurus rumah, harus yang 24 hours for family, ya kan. Jadi sebenarnya ketika kita tuh ikhlas aja, bersyukur aja, caranya bener aja, tracknya masih on the track, di jalan, kalau kita ya, kalau aku agamaku, di jalan Allah aja, pasti Tuhan akan kasih kok. Amin. Kemudahan-kemudahan itu. Jadi gini aja sebenarnya kalau mama sih untuk yang sekarang, aku tuh lebih suka kayak sekarang nih, pekerjaan gak yang tiap hari banget gitu. Dan live-nya tuh jam 9 malam, jadi kita masih punya waktu. And then on weekend aku gak mau kerja, kecuali terpaksa banget. Atau duitnya gede ya, Nek. Pokoknya duit baru mewes. Terus kayak lagi kepikiran, pengen beli jam ya, pengen beli tas ya, oke deh, walaupun jauh gue terima gitu. Tapi mami ini bilang duit kan bercanda, mami duit gede semua. Tapi mami ini paling sayang sama, otomatis pasti suami ya, tapi anak kan pasti sayang banget. Iyalah. Dan mami itu salah satu tombol nangisnya itu kalau sebut anak katanya. Ini ada artikel pesan Isdalia ke anak, jangan lupa pulang nak, tengokin nak. Itu kenapa kok ada berita gitu tuh? Gue nggak bisa tuh kalau ngomong anak nih, udah air mata gue udah cetek banget kalau soal anak. Nah itulah kalian ya anak-anak ya, jangan sampai ngerasa menyesal gitu. Apalagi kalau orang tuanya udah nggak ada. Jadi kita tuh nggak pengen apa-apa, Li, pengen cuman gini, mah ngapain? Gitu kan, nggak juga harus, kan? Nggak juga harus ketemu gitu. Apalagi kalau umpamanya berapa hari sekali cuma ditanyain kabar, mama ngapain, mama ini tuh enggak loh, selalunya kita. Tapi ya memang ya udahlah, akhirnya aku juga ngerasa bahwa ya emang masa muda gitu ya gitu. Terus kayak yang ngerasa prioritasnya anak-anak kan mungkin nggak kita ya gitu. Walaupun kadang pengennya tuh kita tuh jadi prioritas gitu kan, paling nggak tuh. Paling nggak tuh ya ditanyain itu gitu. Cuman ya udahlah, aku tahu sih. Makasih sayang. Aku tahu sih Devano tuh sayang banget sama aku, karena aku ngerasa gini. Kalau dulu masih satu rumah, masalahnya tuh Devano tuh udah pisah rumah, Li. Kalau masih satu rumah dulu, kalau aku sakit aja yang datang ke kamar aku, yang pijitin aku, yang kasih obat itu Devano dibandingin kakak Salsa.